hidup di zaman milenial yang mulai meninggalkan norma-norma sosial yang berlaku. Banyak dari generasi sekarang ini yang berperilaku menyimpang dari ajaran norma dan poin-poin Pancasila. Tim kami memiliki dua tujuan, yaitu pertama, kami akan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Pancasila juga sangat penting untuk pedoman, karena setiap poin Pancasila adalah induk dari segala norma sosial yang ada. Kedua, kami akan membangun para generasi milenial menjadi generasi yang tak hanya melek terhadap teknologi, namun juga harus diimbangi dengan landasan dan pedoman yang kuat, yaitu nilai-nilai Pancasila yang harus ada pada setiap diri masing-masing individu. Perkembangan teknologi di era 5.0 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan generasi milenial. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami akan menuntun para generasi milenial untuk lebih selektif terhadap hal ini. Beberapa mekanisme yang akan tim kami lakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu 1. Memberi edukasi penanaman karakter sesuai Pancasila sejak dini. 2. Memberi pemahaman tentang pentingnya perkembangan teknologi yang diiringi oleh landasan dan pedoman Pancasila. 3. Memberi sosialisasi kepada orang tua tentang menuntun pertumbuhan anak generasi milenial sesuai Pancasila dan norma sosial. Di argumen pertama, saya akan menyampaikan mengapa generasi milenial harus memiliki nilai-nilai Pancasila. Kita tahu, Dewan Juri yang terhormat, bahwa banyak berita yang membahas tentang kenakalan remaja seperti tawuran, pergaulan bebas, dan kasus penggunaan narkoba yang menurut BNN naik menjadi 0,15% di tahun 2021. Hal ini terjadi karena remaja generasi milenial cenderung bersikap labil dan selalu ingin mencoba hal baru, serta mereka tidak memiliki pedoman Pancasila yang kuat, sehingga melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, kami akan memberi edukasi penanaman karakter sesuai Pancasila. Sebagai contoh, kami akan menambah jam pelajaran PPKN yang juga akan lebih intensif dalam memberi pemahaman pada nilai-nilai Pancasila. Argumen kedua, yaitu pengaruh teknologi terhadap pertumbuhan generasi milenial. Teknologi yang berkembang pesat di era 5.0 ini akan lebih menimbulkan dampak negatif yang lebih besar jika tanpa didasari dengan nilai-nilai Pancasila. Mengapa dalam perkembangan teknologi dibutuhkan pedoman Pancasila yang kuat? Pancasila tak hanya sebagai pedoman hidup dalam pemersatu bangsa, namun juga berperan penting dalam penuntun segala aspek seperti perkembangan teknologi. Hal inilah yang membuat Pancasila dijadikan dasar dalam perkembangan teknologi, serta berfungsi untuk menyaring hal-hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan karakter dan kebudayaan bangsa. Dalam hal ini, peran orang tua dalam mengawasi anak-anak sangat penting. Oleh karena itu, kami akan memberi sosialisasi kepada orang tua untuk menuntun anak mereka dalam berteknologi yang benar sesuai pedoman Pancasila. Contohnya yaitu memberi porsi yang sesuai dengan usia mereka, seperti untuk anak sekolah dasar, menggunakan aplikasi bertukar pesan dan YouTube untuk kepentingan belajar, yang tentu saja harus didasari pedoman Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sudah sepatutnya Pancasila digunakan sebagai pegangan hidup dan kiblat perilaku kita dalam keseharian. Menurut kami, banyak manfaat yang dapat kita peroleh dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, pertama, Pancasila bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara melaksanakan semua kewajiban beribadah sesuai agama masing-masing yang dianut, masyarakat sudah menerapkan nilai praksi sesuai dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, Pancasila dapat mendidik perilaku masyarakat untuk menjadi warga negara yang bijak dan beradab, serta saling menghormati satu sama lain sesuai dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Pancasila bisa menanamkan rasa persatuan yang kuat di dalam diri kita. Adanya sikap persatuan ini membuat masyarakat akan hidup berdampingan dengan damai, sehingga mencegah terjadinya konflik internal dalam masyarakat, di mana secara tidak langsung masyarakat telah mengambil peran dan turut serta bisa menjaga dan mempertahankan NKRI, negara Indonesia yang sangat berharga. Poin ketiga ini sesuai dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, Pancasila bisa menumbuhkan rasa bermusyawarah dan berdiskusi yang baik, di mana hal ini membuat kita bisa lebih menghargai dan menerima segala keputusan yang telah ditetapkan untuk bisa mencapai kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan bunyi Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, Pancasila bisa melahirkan sikap istimewa dalam diri kita, yaitu rasa adil dan kemanusiaan. Rasa adil ini membawa kita bisa bersikap menghargai dan menghormati orang lain, dan rasa kemanusiaan yang membawa kita saling bisa mengerti satu sama lain. Dua hal itulah yang bisa membawa keadilan dan rasa sosial tinggi bagi bangsa Indonesia ini.
sesuai dengan bunyi Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi kehidupan. Karena nilai-nilai Pancasila tersebut dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan kepribadian dan bahkan dapat menjadi arah berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di segala aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Di lain sisi, Dewan Juri yang terhormat terdapat beberapa contoh antara lain peningkatan pengguna internet setiap tahunnya memberikan sisi positif serta sisi negatif. Sisi negatifnya ialah teknologi informasi internet setiap tahunnya memberikan sisi positif serta sisi negatifnya. Sisi negatifnya ialah teknologi informasi digunakan sebagai alat baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk merugikan orang lain. Maka dari itulah Pancasila benar-benar diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia agar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tidak menjadi suatu kejahatan yang dapat merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai tambahan, mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vini mengatakan Pancasila itu sebagai dasar berperilaku seseorang terhadap orang lain. Sebagai warga milenial, kita harus melaksanakan nilai Pancasila. Di antaranya sikap yang bisa dilakukan oleh generasi milenial yaitu toleransi terhadap agama lain, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Pancasila dapat menjadi jembatan bagi kaum milenial untuk membuat batas atas pengaruh dunia luar dan membuat batas perbedaan agar mampu membedakan antara pengaruh dunia luar dan membuat batas perbedaan agar mampu membedakan antara pengaruh negatif dan positif dan perkembangan zaman. Dengan adanya pendidikan Pancasila, diharapkan agar generasi muda tidak terjabut dari akar budayanya sendiri dan agar mereka memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, tim kami sangat sepakat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri setiap warga negara Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat mendukung pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara di era 5.0 yang tak hanya sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa, namun juga sebagai penuntun segala aspek seperti perkembangan teknologi.